Ini adalah smartphone gaming versi terjangkau dari Tecno. SoC-nya pakai Helio G99 Ultimate dan dipadukan dengan RAM sampai 12 GB. Storage-nya sampai 256 GB. Layarnya udah pakai AMOLED dengan resolusi FHD+. Refresh rate-nya 120 Hz dan udah pakai in-display fingerprint scanner. Baterainya besar, 6000 mAh. Chargingnya juga kencang di 70 watt. Desainnya sangat mencerminkan smartphone gaming dengan tambahan dynamic light effect yang memberikan kesan smartphone jadi always menyala. Ini adalah Tecno Pova 6. Ya, Tecno kembali meramaikan pasar smartphone kelas 2 jutaan dengan menghadirkan si Pova 6 ini. Smartphone ini merupakan penerus dari Pova 5 tahun lalu ya, tahun 2023. Tentunya yang satu ini di tahun 2004 hadir dengan desain dan beberapa hal lainnya yang berbeda dibandingkan pendahulunya. Kalau gitu langsung aja kita mulai pembahasannya, mulai dari lihat isi paket penjualannya. Kalau dilihat dari box paket penjualannya, Pova 6 ini menunjukkan kalau ada kerjasama antara Tecno dengan Free Fire. Isi dari paket penjualannya sendiri itu ada unit smartphone Tecno Pova 6 dengan screen protector yang udah terpasang, adapter charger 70 watt, jadi tentunya ada chargernya. Kemudian ada kabel USB Type-C, ada casing pelindung, ada set stiker, ada gift code untuk Free Fire, tuh kan, bener kan? Lalu ada dokumen, mantep banget nih, isinya lengkap. Nah, untuk desain, Tecno Pova 6 ini hadir dengan Dynamic Tech Design yang menghadirkan kesan futuristik di smartphone yang satu ini. Bagian belakang serta frame-nya sendiri punya gaya flat atau datar dengan menggunakan bahan polikarbonat. Menariknya, di bagian belakang smartphone ini ada sebuah lampu LED berwarna putih yang menurut Tecno bernama Dynamic Light Effect untuk menambah kesan futuristik di smartphone ini. Kita bisa mengatur untuk menyalakan lampu ini ketika ada notifikasi, saat charging, atau dibiarkan selalu menyala. Sesuai dengan tagline-nya yang always menyala. Smartphone ini akan hadir dengan 3 opsi warna yang berbeda, yaitu Comet Green, Meteorite Grey, dan Interstellar Blue. Untuk dimensinya, panjang 166,2 mm, lebar 76,8 mm, dengan ketebalan 7,88 mm. Untuk bobotnya ada di angka 195 gram. Tergolong cukup tipis dan cukup ringan, terutama kalau tahu bahwa baterainya 6000 mAh. Tecno Pova 6 ini udah dibekali dengan IP rating IP53 untuk perlindungan terhadap percikan air di sini ya. Ingat, percikan air ya, kalau kena hujan masih oke, jangan diajak nyemplung berenang. Untuk desain kita lihat di sisi kanan, tombol power dan tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon, ada grill speaker, dan ada infrared blaster di sini. Ada infrared blasternya di sini ya. Di kiri ada SIM tray non-hybrid. Ada 3 slot di sini. Bisa pasang 2 nano SIM plus micro SD di sini. Beralih ke bawah ada audio jack ya. Masih ada audio jack di smartphone ini. Kemudian mikrofon. Jadi totalnya ada 2 mikrofon di sini ya. Kemudian ada port USB-C dan ada grill speaker lagi. Jadi dia udah stereo speaker ya dan menggunakan solusi audio dari Dolby Atmos. Smartphone ini sendiri merupakan smartphone pertama dari Tecno yang menggunakan Dolby Atmos. Untuk kualitas suaranya terbilang sudah mencukupi lah untuk kelas harganya. Ya. Nah, beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,78 inci panel AMOLED. Ini merupakan peningkatan dari Pova yang lama, karena itu pakai IPS yang dulu. Resolusinya 2436 x 1080 pixel atau FHD+. Refresh rate up to 120 Hz. Jadi adaptif, bisa naik ke 120 Hz kalau ada aktivitas dan bisa turun ke 60 Hz kalau tidak ada aktivitas di layar. Untuk brightness dan pengujian, kita coba di indoor, brightness-nya itu bisa mencapai 520-an nits. Sementara untuk simulasi penggunaan di outdoor, brightness-nya bisa mencapai 960-an nits. Ini udah tinggi ya dan udah bisa diandalkan di outdoor di bawah sinar matahari sekalipun. Nah, untuk color gamutnya, smartphone ini punya 2 mode warna berbeda, yaitu original dan bright color. Untuk hasil tes color gamutnya kurang lebih seperti ini ya. Secara umum, kedua mode ini memiliki tingkat coverage dan volume yang cukup tinggi untuk DCI-P3. Jadi baik pakai mode original maupun bright color, keduanya cukup gonceng warnanya nih ya. Ya, ini cocok lah untuk nonton video atau main game. Tapi kalau mau ngedit foto atau ngedit video untuk di-upload, agak hati-hati ya, karena tuningan seperti ini tentunya membuat kita merasa seakan-akan warnanya udah kenceng banget. Padahal mungkin smartphone lain yang hanya di 100% sRGB layarnya akan melihat bahwa warnanya kurang. Lanjut, dia punya always on display ya. Jadi layarnya sudah support fitur always on display atau AOD. Tapi ini untuk 10 detikan aja ya, belum bisa yang terus-terusan menyala. Nah, untuk bezelnya ini memang belum sangat tipis, tapi menurut kami ini udah wajar ya untuk smartphone kelas harga segini. Setidaknya bezel atas, bawah, dan kanan kirinya udah cukup simetris lah ya. Untuk earpiece terletak di bagian atas dari smartphone ini. Di sini kamera selfie dengan model yang biasa disebut sebagai punch hole. Ini kamera 32 megapiksel f2.2 fixed focus.
Perekaman videonya bisa sampai 2K 30 fps dan ada opsi untuk 1080p 60 fps. Ada LED flash untuk kamera selfie yang ditempatkan di area kanan bezel atas layar. Ini peningkatan ya dari POVA 5 yang dulu kamera selfie-nya cuma 8 megapiksel. Beralih ke sisi belakang, ini kamera utamanya 108 megapiksel, bukannya f1.75. Autofocus, perekaman video lagi-lagi sampai 2K 30 fps dengan opsi 1080p 60 fps ada juga di sini. Ini juga meningkat, yang dulu kamera utamanya di 50 megapiksel. Untuk kamera keduanya anggap bonus lah ya. Lalu ada LED flash di sini. Fitur kameranya ada banyak, dibaca aja ya, listnya ini ada banyak kok fitur kameranya. Beralih ke spek internalnya, untuk SoC dia pakai Helio G99 Ultimate. Ya, belakangan ini memang SoC Helio G99 yang pakai smartphone dari keluarga Trajan Holding sering ada tambahan nama Ultimate-nya di belakang. Tentunya ini karena ada tuning khusus ya, jadi namanya dibedakan. Untuk RAM dan storage yang ini ada hadir dengan dua opsi untuk RAM yaitu 8 dan 12 GB. Dua-duanya udah pakai LPDDR4X dan ada fitur MEMS Fusion sampai dengan 12 GB. Untuk opsi storage-nya itu cuma ada satu ya, 256 GB dan sudah pakai UFS 2.2. Walaupun dia harganya segini, UFS dong. Untuk cooling system dia pakai POVA Supercooled System 1.0. Sistem pendingin ini diklaim memiliki vapor chamber dengan luas 2871,78 mm persegi. Untuk baterai 6000 mAh dengan dukungan fast charging 70 watt. Untuk chargingnya dilengkapi juga dengan ladder charge atau sistem charging yang disupport AI Smart System. Dukungan fast chargingnya ini naik ya dibandingkan POVA 5 yang 45 watt. Sayangnya belum ada dukungan untuk bypass charging di sini. Nah, untuk baterainya ini Tecno memberikan janji kalau kapasitas baterainya itu akan tetap terjaga di kisaran 80% setelah 1600 kali di charge atau setara dengan 5 tahun pemakaian. Seperti kita ketahui setelah 2 tahun harusnya memang turun. Ini dijanjikan bahwa dia cuma nyampe 80% setelah 5 tahun pakai. Ini sih hebat ya. Untuk sensor lengkap ya di sini ya. Gyroscope ya ada juga di sini. Hardware. Konektivitas 2G, 3G, 4G. Ini belum 5G karena pakai G99. Lalu untuk Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth-nya Bluetooth versi 5, Bluetooth codec-nya ada SBC, AAC, LDAC, dan LHDC. NFC tentunya ada, lalu FM radio ada, tapi ini harus pakai headset yang dipasang ke audio jack. Untuk USB-nya support OTG. Untuk keamanan dia pakai in-display fingerprint sensor dan ini juga merupakan peningkatan dibandingkan POVA 5 yang pakai fingerprint sensor menyatu dengan tombol power. Lalu dia punya juga face unlock. Untuk OS dia pakai iOS versi 14 berbasis Android 14. Sejauh pemakaian kami, OS-nya ini minim bloatware dan kami pun belum nemu adanya iklan yang mengganggu di sini. Di sini terdapat fitur ala-ala Dynamic Island yang disebut sebagai Dynamic Port 2.0. Akan ada animasi yang muncul di area sekitar notch, misalnya saat buka kunci layar dengan face unlock, saat charging, saat baterai sedikit, dan sebagainya. Untuk update-nya, Tecno menjanjikan 2 kali major update untuk versi Android dan security patch. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Antutu 9 dia dapat 358 ribuan. Antutu 10 dia dapat 433 ribuan. Geekbench 5 single core 533, multicore 1600. Geekbench 6 single core 744, multicore 2022. Untuk CPU throttling test selama 30 menit dia hanya turun ke 89%. Jadi bagus di sini ya. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 grafik score di 2634. 3D Mark Wildlife Stress Test base score 1363, lowest score 1355. Jadi stability-nya ada di 99,4%. Sangat bagus. GFX Bench T-Rex offscreen 1080p 60 fps untuk Manhattan 3.1 1080p offscreen di 26 fps. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian gaming ya. Agar pengujiannya maksimal, kita menggunakan performance mode yang bisa diakses melalui slider ketika menjalankan aplikasi game. Kita mulai dari Subway Surfer. Sayangnya refresh rate layarnya otomatis turun ke 60 Hz saat game ini dijalankan. Jadi kita cuma bisa menikmati game ini di 60 fps aja. Bukan berarti ini sebuah masalah, ini cuma masalah compatibility software aja ya. Saat refresh rate layar diatur manual ke 90 atau 120 Hz pun layarnya tetap otomatis turun ke 60 Hz. Lanjut ke Mobile Legends. Setting graphics yang terbuka di sini sampai ultra, sementara untuk setting frame rate terbuka sampai super atau 90 fps. Saat kita uji dengan setting tersebut, frame rate yang didapatkan itu cukup stabil dekat dengan 90 fps ketika sedang sepi atau tidak ada battle. Kalau ada battle cukup rame, frame rate-nya turun kisaran 60 sampai 70 fps. Memang sedikit turun, tapi menurut kami di kisaran frame rate yang segini udah oke banget sebetulnya untuk dimainkan. Lanjut ke PUBG Mobile. Untuk PUBG Mobile, opsi setting frame rate terbuka sampai ultra atau 40 fps aja. Ya, kalau gini sih terlalu lancar di 40 fps. Pakai setting smooth ultra, ya nggak ada masalah sama sekali ya. Sedikit berharap bahwa setting ekstrim atau 60 fps bisa dibuka di sini biar mainnya tambah asik aja.
Untuk gyro aiming gimana? Di sini nggak ada masalah sama sekali karena kita pakai sensor gyro hardware di sini ya, jadi mulus banget. Lanjut Free Fire Max. Di game yang satu ini opsi grafik yang terbuka bisa sampai ultra di sini, sedangkan untuk opsi setting frame rate terbuka sampai high. Saat kami coba bermain dengan setting tersebut, frame rate-nya ada di kisaran 70 sampai 80-an FPS waktu lagi sepi dan sesekali bisa nyampe ke 90 FPS bahkan. Kemudian kalau lagi rame itu ada di kisaran 60-an FPS. Jadi untuk Free Fire Max udah bisa jalan di atas 60 frame per second. Mantap. Lanjut ke Genshin Impact. Seperti biasa kalau ketemu G99 kita akan langsung tes di lowest 60 FPS aja. Untuk standar pengujian seperti biasa ya, jalan-jalan keliling dari Mondstadt ke Liyue bolak-balik selama setengah jam. Pertama-tama kita coba mainkan dulu tanpa kipas ya. Saat jalan-jalan frame rate-nya ada di kisaran 40 sampai 50-an FPS. Sesekali kita sempat nemu di atas 55 FPS tapi itu hanya dalam kondisi yang sepi aja dan wilayah tertentu saja. Kalau lagi battle, frame rate-nya kita dapatkan sekitar 30 sampai 40 FPS. Hasil seperti ini kita dapatkan terus-menerus sampai akhir pengujian dan kami mendapatkan average frame rate di angka 45,6 FPS. Untuk suhunya titik terpanas ada di bagian depan di kisaran 40 sampai 41 derajat Celcius. Sedangkan titik terpanas di bagian belakang itu di kisaran 39 sampai 40 derajat Celcius. Masih adem. Tapi gimana kalau kita pakai kipas pendingin? Hasilnya ya masih mirip-mirip aja ya. Di 10 menit terakhir kita dapatkan frame rate di kisaran 40 sampai 50-an FPS, sedangkan saat battle pun frame rate-nya ada di kisaran 30 sampai 40 FPS. Mirip seperti tanpa pakai kipas pendingin. Tapi average frame rate-nya emang agak naik di kisaran 47 FPS. Ya kalau mereka sih ranking-rankingan, yang satu ini dapat ranking C, baik dengan kipas maupun tanpa kipas. Kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa tidak di sini, di luar ya. Oke, sekarang kita udah di luar dan kita akan mulai pengujian kameranya. Tapi untuk kali ini, oh by the way ini pakai kamera selfie ya, 1080p 30 fps. Nah, untuk kali ini pengujiannya nanti akan dilanjutkan bareng sama Naufal. Oke? Oke, kita langsung mulai aja, mulai dari si kamera selfie-nya ya. Nah, ini di sini kita coba rekam pertama di 1080p 30 fps ya. Nah, dan di sini ini tuh stabilizernya aktif. Jadi harusnya ini minim guncangan ya. Dan kalau dilihat ini detailnya bagus, lumayan oke. Warnanya juga saya nggak ada komplain. Udah terbilang mencukupi lah kalau buat saya. Nah, kalau diajak kencang gini juga nggak terlalu goyang kan. Nah, sekarang kita coba di resolusi lainnya yaitu di 1080p 60 fps ya. Jadi di sini emang bisa 60 fps. Dan hasilnya memang videonya jadi lebih licin gitu ya, lebih halus. Tapi stabilizernya itu nggak aktif di sini. Jadi hasilnya bakal lebih goyang dibanding pakai si stabilizernya tadi itu. Untuk warnanya juga masih mirip lah ya dengan si 1080p 30 fps-nya. Nah, nggak cuma sampai 1080p 60 fps saja. Di sini ada juga opsi resolusi yang lebih tinggi lagi, yaitu 2K 30. Hasilnya kayak gini nih. Tapi ini stabilizernya tuh nggak bisa aktif ya. Soalnya stabilizer itu cuma bisa aktif di 1080p 30 fps saja. Jadinya ini sedikit lebih goyang lah dibanding si 1080p 30 fps ya. Cuma hasilnya ini masih terbilang oke kalau menurut saya di 33 resolusinya itu. Sayangnya untuk dynamic range-nya masih tergolong standar. Exposure background terlihat overexpose, tapi setidaknya bagian wajah masih bisa ditampilkan dengan cukup jelas. Sekarang kita masuk ke kamera utamanya ya. Menurut kami hasilnya cukup oke, detailnya bagus dan warnanya juga kami nggak ada masalah. Tapi mungkin di antara kalian ada juga yang nggak suka sama warnanya. Ini sih masalah selera aja ya. Untuk dynamic range-nya masih tergolong standar juga. Background masih terlihat agak overexpose, tapi setidaknya awan di sini masih kelihatan sedikit-sedikit. Jadi ini lebih baik sedikit dibandingkan di kamera selfie-nya. Di kamera utamanya ini juga bisa merekam 1080p 60 fps. Namun stabilizernya tidak bisa aktif ya. Jadi kalau dibawa jalan kayak gini bakal terasa berguncang. Kami juga mencoba kamera utamanya ini di resolusi 2K 30 fps. Hasilnya detail yang didapatkan memang bertambah. Namun di sini videonya terasa goyang juga karena stabilizernya itu nggak bisa dipakai di resolusi ini. Sekarang kita coba dalam kondisi low light ya. Untuk kamera selfie-nya di resolusi 1080p 30 fps, detailnya jadi berkurang ya. Noise-nya memang ada, tapi nggak sampai mengganggu juga. Kemudian kami juga coba
di resolusi 1080p 60 fps. Video yang dihasilkan memang jadi lebih gelap dibandingkan di 1080p 30 fps-nya. Ini wajar karena 60 fps umumnya membutuhkan cahaya yang lebih banyak ketimbang 30 fps-nya. Lanjut lagi di resolusi 2K 30 fps-nya. Di sini detailnya lebih terjaga ya dibanding di resolusi 1080p mau di 30 fps ataupun 60 fps. Noise-nya juga bisa dikatakan lebih minim ya. Kalau untuk kamera utamanya, menurut kami hasilnya sudah lumayan. Detailnya masih bisa terjaga dengan baik dan noise-nya juga terbilang minim. Mau itu di resolusi 1080p 30 fps atau 60 fps maupun di 2K 30 fps sekalipun. Tapi kalau di bawah jalan seperti ini, jitternya masih cukup terasa ya menurut kami. Lanjut ke urusan fotografinya. Secara mendasar, menurut kami smartphone ini sudah bisa menghasilkan foto yang cukup oke ya. Baik itu di kamera utamanya ataupun di kamera selfie-nya. Untuk kondisi low light, smartphone ini punya fitur Super Night yang bisa menghasilkan foto yang lebih terang. Hasilnya memang jadi lebih terang ya. Namun menurut kami di mode autonya pun sudah mencukupi kok. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita coba fitur-fitur ekstranya ya. Di smartphone ini ada fitur dual video. Jadi kita bisa merekam pakai kamera selfie dan juga kamera utama secara bersamaan. Tapi resolusi maksimal untuk menggunakan fitur ini hanya sebatas di 1080p 30 fps saja ya. Kalau mau pakai mode Pro juga ada. Kita bisa mengatur ISO dari 100 sampai 6400 dan shutter speednya bisa diatur dari 1/1500 detik sampai 30 detik. Namun mode Pro ini hanya bisa digunakan untuk kamera utamanya ya, jadi nggak bisa dipakai untuk kamera selfie-nya. Dan ini juga cuma bisa untuk foto, jadi nggak bisa untuk video. Tentunya ini bukanlah smartphone dengan kamera yang sempurna. Jadi menurut kami ada beberapa hal yang masih kurang gitu. Yang pertama adalah tidak adanya kamera ultrawide. Padahal kami sedikit berharap di harga segini sudah mulai banyak gitu yang pakai kamera ultrawide juga. Jadi nggak cuma kamera utama ditambah kamera bonus aja ya. Kemudian yang berikutnya adalah stabilizernya yang hanya aktif di resolusi 1080p 30 fps saja, baik itu di kamera selfie ataupun kamera utamanya. Namun secara keseluruhan kemampuan kameranya ini sudah mencukupi kok untuk sebagian besar pengguna. Sekian dulu pengujian kameranya, sekarang kita lanjut lagi ke pengujian berikutnya. Lanjut ke pengujian baterai. Lokal YouTube Playback 1080p. Kita download dulu videonya pakai aplikasi YouTube, lalu kita putar tanpa WiFi. Di sini kita bisa dapat 22 jam 35 menit. Ini hasil yang cukup standar lah untuk smartphone dengan baterai 6000 mAh. Tapi biasanya kalau yang pakai SoC Helio G99 itu kalau pakai baterai 5000 cuma bisa bertahan sekitar 20 jam atau sedikit di bawahnya ya. Sementara di sini tembus di 22 jam karena berkat baterai 6000 sepertinya. Lanjut untuk streaming YouTube 1080p non HDR, baterai berkurang sekitar 4% dalam 30 menit. Sementara untuk mainan TikTok selama setengah jam, baterai berkurang sekitar 3%. Untuk main Genshin Impact di lowest 60 fps, baterai berkurang 9% selama setengah jam. Oke, kita tes chargingnya sekarang. Seperti biasa, kita pakai charger bawaan yang 70 watt itu. Supaya maksimal kita pakai mode hyper yang bisa dipilih melalui menu yang muncul saat smartphone terhubung dengan charger. Nah, untuk mencapai 50% kita butuh waktu 21 menit, sementara untuk sampai full kita butuh waktu 54 menit. Kita sedikit berharap ini bisa mengisi 100% dalam waktu 45 menit ya. Jadi ini sayangnya masih belum bisa tercapai. Tapi untuk nyampe 50%-nya udah kencang banget sebetulnya. Lanjut, untuk Netflix dia udah widefine L1, berarti udah bisa streaming sampai Full HD, tapi emang belum ada dukungan HDR. Untuk YouTube streaming bisa sampai 1440p, tapi belum support HDR. Untuk haptic feedback, di sini disebut menggunakan Z-axis motor. Getaran yang dihasilkan saat mengetik terbilang cukup akurat, tapi memang agak sedikit kasar ya. Menurut kami ini wajar untuk smartphone di kelas harganya. Lanjut untuk Wi-Fi sharing, di sini bisa ya melalui fitur hotspot saat terhubung ke Wi-Fi. Nah, untuk harga, di sini untuk storage internalnya sama, tapi ada dua opsi RAM. Untuk yang 8GB itu dijual dengan harga 2.799.000. Sementara untuk yang 12GB RAM itu dijual di harga resmi 3.199.000. Untuk urusan garansinya, Teknonesia berkata bahwa mereka memberikan garansi 12 plus 1 bulan untuk smartphone yang satu ini. Ada ekstra sebulannya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia cuma pakai single kamera plus bonus aja untuk sistem kamera utama. Belum ada ultrawide di sini. Lalu, charging sampai 100%-nya bukan yang super kencang. Walaupun terhitung udah oke banget untuk charging sampai 50%-nya. Tapi ingat ini baterai 6000. Jadi ya, kalau masih bisa di bawah 1 jam masih lumayan oke lah. Kemudian untuk always on display, ini baru bisa yang 10 detik aja. Konektivitas ini masih 4G dan belum ada bypass charging di sini. Dari sisi menariknya, layarnya udah AMOLED 120Hz, in-display fingerprint scanner,
Nah, suhu bodinya saat gaming ini tergolong baik juga nih. Ini sepertinya berkat POVA Supercooled System 1.0 yang memang diklaim lebih baik dibandingkan sistem pendingin di generasi sebelumnya. Menariknya lagi, Tecno memberikan garansi bahwa baterainya itu bisa bertahan hingga masih 80% setelah 5 tahun pemakaian. Padahal baterai biasa kan 2 tahun aja biasanya udah turun cukup signifikan. Kemungkinan hal ini disebabkan adanya ladder charge atau sistem charging yang dilengkapi dengan AI. Lalu perekaman video udah sampai 2K 30 fps, bahkan ada opsi 1080p 60 fps untuk kamera selfie dan kamera utamanya. Ada LED flash untuk kamera selfie ya. Di sini ada NFC dan ada audio jack. Ada FM radio juga buat sarana hiburan gratis. Infrared blaster. Masih ingat ada infrared blaster di sini ya. Lalu OS, minim bloatware, bersih dari iklan di sini, seenggaknya saat pengujian. Speakernya juga stereo dengan kualitas yang lumayan oke lah. Untuk mikrofonnya udah dual mikrofon, SIM tray non-hybrid, bisa dual SIM plus micro SD. Udah punya IP53, paket penjualan juga lengkap. Ya, kalau ditanya smartphone satu ini cocok buat siapa, tentunya sangat cocok untuk kalian yang mau main game tapi lagi nyari smartphone yang harganya terjangkau. Performanya saat main game kinian udah cukup oke lah, ditambah lagi dengan baterainya besar dan chargernya juga lumayan lah ya. Ini buat smartphone saat ini bisa digunakan untuk bermain game seharian harusnya. Pada akhirnya, kalau spesifikasi, kemampuan, dan terutama desainnya cocok dengan kalian, ya yang lebih gaming-gaming gitu ya, rasanya bisalah kalian pertimbangkan si POVA 6 ini. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.